Hai, shalom everybody. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya, Captain Rico Setamavela, on air again, live again. Akhirnya kemarin keadaannya berantakan, jadi belum bisa live memenuhi permintaan saudara-saudara terkasih. Hari ini izinkan saya share sedikit mengenai pengalaman saya kemarin menghadapi COVID-19. Akhirnya batuk saya makin parah. Setelah 5 hari, saya datang lagi ke rumah sakit tersebut untuk periksa corona. Tetapi saya tidak dapat slot. Saya ke UGD, saya minta dirawat di UGD, mereka give up. Akhirnya mereka menyarankan saya untuk pergi ke Wisma Atlet. Dari situ saya pergi ke Wisma Atlet. Tetapi Wisma Atlet itu hari itu tanggal 23 pas lagi dibuka. Tetapi belum boleh masuk. Akhirnya saya nggak bisa, saya pergi pulang. Kemudian tanggal 24-nya saya kembali lagi. Tanggal 24 saya masuk ke Wisma Atlet sampai tanggal 25, sehari 2 hari. Di situ saya nggak ada yang menghandle sama sekali. 25 saya kabur. 25 kabur. Saya kemudian lari ke Abdi Waluyo. Di Abdi Waluyo, di situ saya mulai diperiksa secara intensif darah saya, dan di situ dinyatakan ada infeksi yang cukup severe
kemudian dinyatakan bahwa CRP atau C creative protein saya cukup tinggi. Orang normal di bawah 11, saya 120, dan langsung dinyatakan bahwa ini suspected highly contaminated by COVID-19. Saya dinyatakan positif oleh Abdi Waluyo dan saya disuruh ke rumah sakit rujukan. Kemudian dari situ saya pulang ke apartemen isolasi. Saya ceritakan semua ini ke kakak dan teman-teman saya. Kemudian badan saya demam seharian sampai besoknya saya mulai terkapar. Tetapi puji Tuhan, keesokan harinya keluarga dan sahabat dan teman-teman bisa cari ambulans buat saya. Akhirnya ambulans datang ke apartemen, pick up saya, dobrak pintu, kemudian mereka pakai peralatan lengkap, keluar bawa saya ke rumah sakit Persahabatan. Di rumah sakit Persahabatan saya masuk UGD, dirawat kurang lebih 2 hari di UGD, dan cukup mengerikan. Lihat kanan kiri ada yang koma, kanan udah susah nafas. Terus yang di depan saya batuk darah, yang di sana bapak tua juga ada susah nafas. 2 orang di sebelah pojok kanan juga keadaannya payah sekali, kiri 2 pojok payah. Wah, di situ saya udah mulai panas, gak enak lagi, badannya udah demam, batuk luar biasa. Tetapi hari itu saya tergerak untuk berdoa. Berdoa bukan untuk saya sendiri, tetapi saya minta Tuhan izinkan mereka disembuhkan, izinkan mereka boleh diselamatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya putar lagu pujian cukup keras, saya mulai doain mereka satu-satu. Saya sampai minta sama teman saya Jimmy untuk memainkan lagu. Sekalipun aku berjalan dalam lembaga kelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau gembala yang baik, Engkau gembala yang baik. Itu lagunya. Terus, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Itu dimainin pakai instrumen saksofon, dibuatin malam itu, langsung saya share, saya kerasin supaya mereka dijamah melalui pujian. 2 hari saya di UGD, kemudian saya dipindah ke ruang isolasi. Di ruang isolasi saya sendiri. Disitulah rasa mencekamnya saya, keadaannya luar biasa menyakitkan. Tahu nggak, demamnya ini kalau Bapak lihat Ibu, ini ya, ini warna-warna hitam terjadi karena demamnya cukup tinggi. Jadi udah tulang belakangnya sakit semua, telapak kaki sakit semua, kemudian panas, kemudian batuk, wow, kemudian nafasnya jadi pendek. Di situ saya merasakan kesepian. Saya merasa bahwa kematian sudah mulai menghampiri. Di ruang itu isolasi saya sendiri, saya cuman bisa worship, saya cuman bisa doa, saya cuman bisa minta kekuatan sama Tuhan untuk melewati semua ini. Dulu saya suka khotbahkan, kalau Anda dalam suatu masalah, jangan minta cepat-cepat untuk diselesaikan, tetapi mintalah kekuatan, mintalah hikmat, mintalah pengertian dari Tuhan akan apa yang terjadi. Mintalah Tuhan memegang tanganmu supaya engkau bisa melewati. Dan itu saya minta. Saya kemarin mau minta kesembuhan, rasanya malu banget. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu banyak buat sesuatu yang ajaib dalam hidup saya. Karena begini, keadaannya semakin kritis. Saya mulai menghadapi kematian saya, tetapi saya bilang sama diri saya nggak boleh khawatir. Justru kamu harus bahagia kalau kamu harus menjumpai kematian kamu. Wow, saya ditantang sama diri saya sendiri. Daging jiwa saya lemah, nggak sanggup, tetapi roh saya, dengan demikian roh saya luar biasa termotivasi. Akhirnya setelah 2 hari atau 3 hari di isolasi, saya dipindah ke isolasi yang ada pasien lain. Dan saya yakin sekali kenapa ini saya dipindah, karena memang ternyata ada rencana Tuhan yang harus saya penuhi, sekalipun saya sekarat, sekalipun saya terkapar.
Amazingly saya tadinya nggak mau, tetapi keadaan membuat saya harus tetap pindah karena ruangan sangat terbatas dan ruangan ini mau dipakai 2 pasien. Akhirnya saya dipindah, ketemu dengan pasien baru. Di situ saya pada saat saya masuk, saya udah mulai kenal sama dia. Kemudian saya tanya sama dia, boleh nggak saya berdoa buat Anda? Boleh nggak saya bacakan firman? Kemudian saya putar lagu-lagu. Dan dia secara manusiawi mungkin hatinya menolak, tetapi dia berkata, oh iya saya mau didoain. Keadaan saya lagi payah sekali, panas tinggi itu seperti badan dicabik-cabik. Kemudian hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan nafasku yang terakhir ke tangan Tuhan. Aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau nafas terakhir saya tetap memberitakan Injil dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada siapapun. Dari situ saya mulai berdoa buat dia. Saya ceritain tentang bagaimana keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kemudian dia mulai dengar dan dia mulai mengamini. Saya berdoa untuk kesembuhan orang itu. Saya nggak pernah minta kesembuhan untuk saya karena saya tahu bahwa saya udah diambangkan. Lebih baik saya persiapkan diri saya sendiri untuk menghadap Tuhan. Saya minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa, kelalaian apapun, tiap saya cuma konsen di situ. Saya naikkan pujian, saya baca firman. Keadaannya payah. Tetapi hari itu amazingly setelah tiap hari kita share doa, suatu saat pasien ini bertanya, kok nggak diputar lagi lagu rohaninya? Wow, saya bilang, iya ini saya putar sekarang. Itu dia merasa diberkati dengan firman-firman yang dibaca. Sehingga pada saat beberapa hari kemudian, dia dinyatakan boleh pulang dan sembuh. Amazing sekali bagaimana Tuhan bekerja, mujizat itu masih ada sampai sekarang. Dan akhirnya dia pergi, dia menggenggam tangan saya, terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk makanan yang saya share. Saya punya makanan saya kasih sama dia, punya buah saya kasih, punya minuman saya kasih semua ke dia. Dan he felt so happy. Walaupun I am in a very painful situations. Hari itu dia keluar. Suatu saat pada saat sebelum dia keluar, badan saya lumayan enak. Suatu hari saya baca firman sambil duduk. Baca firman itu sekian banyak pasal dengan suara lantang, pasiennya mendengarkan, ikut dengerin. Setelah saya tutup Alkitab, saya berbaring. Wow, saya baru berbaring, itu rasa mual, muntah langsung nyikat sampai sini. Dari bawah sampai atas, waduh saya tahan-tahan kan. Setelah udah saya bilang sama dia, dia dokter, tapi dirawat sama saya. Dok, saya mau muntah. Dia bilang, dia langsung berdiri dengan infusnya, dia datangin saya. Muntahin aja. Kemudian saya udah gak tahan, saya bangun dari tempat tidur, saya nengok ke kiri, muntah cairan banyak sekali sampai di lantai. Dan mulai hari itu saya demamnya mulai turun, badannya mulai agak enakan sedikit. Saya percaya di situ firman membersihkan segala virus penyakit saya. Hari itu saya nggak pernah muntah, saya nggak pernah mual. Walaupun ada mual sedikit, pusing, tetapi tidak sedahsyat kemarin yang tiba-tiba habis baca firman saya dikuras habis. Kemudian saya yakin itu virus dikeluarin sama Tuhan. Karena firman yang luar biasa dahsyat. Mulai dari situ, baru keesokannya saya mulai dites COVID, di swab. Kemudian besoknya lagi saya dites lagi, besoknya lagi dites lagi. Dan saya belum tahu hasilnya sampai saat itu. Setelah pasien ini keluar, datang pasien satu lagi. Parah sekali keadaannya. Dan saya ketakutan kan. Waduh, saya ketakutan. Kita pun di Rumah Sakit Persahabatan antara ragu ini, karena semua yang diisolasi di situ adalah penyakit COVID. Dan dia juga melihat bahwa takut juga saya ketularan lebih parah kan. Tetapi puji Tuhan pada saat dia masuk keadaannya pakai nafas bantuan dan nggak jelas lah. Akhirnya setelah dibaringin, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa lagi buat pasien ini. Saya bilang, Tuhan,
Kalau engkau izinkan aku menyampaikan kabar kebenaran kepada orang ini, biarlah kehendakmu yang terjadi. Saya doain sampai dia akhirnya apa? Amazingly dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia bilang, iya, tapi keadaannya udah parah. Itu seketika orang itu nafasnya mulai tenang, mulai bisa anteng. Itu dia buang air di tempat, dia udah pakai kateter, pipisnya udah pakai selang, kemudian udah pakai oksigen gitu, dan dia mulai tenang. Walaupun malam hari kalau dia batuk itu ngeri banget suaranya. Terus kemudian kalau dia itu membuat saya trauma. Tetapi kalau dia mulai seperti itu, saya mulai doa lagi buat dia. Saya lagi demam, saya lagi juga mengalami sesuatu yang sangat painful, tetapi saya belajar dari Tuhan. Saya belajar gini, dari Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel 3, 17-18. Gampangnya seperti ini aja, sekalipun Tuhan berpaling dari saya dan tidak menolong saya akan tetap mencintai Tuhanku dan aku akan tetap melakukan kehendak Bapa. Aku belajar dari mereka, Sadrak, Mesak, Abednego. Kedua, saya belajar dari Ayub 2 ayat 10. Masa saya hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik. Di situ saya belajar, saya menyadari, saya ini hanya debu. Saya hari ini bisa dipanggil Tuhan kapan aja. Nafas bisa diberhentiin. Saya nafas cuma setengah-setengah. Sesak nggak terlalu. Orang bilang sesak tuh seperti ditibanin koper badannya. Saya nggak ada seperti itu, tapi saya pendek nafasnya. Itu hari itu diberhentiin nafasnya, saya selesai beneran. Makanya saya bilang saya konsentrasi bukan di kesembuhan, tetapi Tuhan izinkan saya melewati semua masalah ini dengan kuat bersama Tuhan. Jangan pernah lepas tangan saya daripada Tuhan. Saya minta saya dijaga oleh Tuhan selalu. Walaupun saya harus mungkin menghadapi kematian, saya yakin mati saya ada di tangan Tuhan. Jadi hari itu keadaannya benar-benar cukup mengerikan, dan saya kalau secara manusia udah khawatir, udah hopeless, tetapi enggak. Amazing, Tuhan buat badan saya lemah sekali di lembah kekelaman, tetapi my spirit is on fire. Tuhan kasih roh yang menyala-nyala. Setiap perawat yang ketemu saya doain, setiap dokter yang ketemu saya doain, kau kuat, hanya di dalam nama Yesus kekuatan mujizat itu terjadi. Cleaner semua saya doain. Siapapun masuk ruangan, sebelum dia nyuntik, sebelum apa, saya bilang engkau harus percaya kepada Isa Al-Masih, Kristus Yesus, Tuhan dan penebusanmu. Kamu harus percaya dalam keadaan seperti ini. Semua mengamini, alhamdulillah, whatever they say. Wow, amazing. Saya tetap memberitakan Injil. Saya hanya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau lalai lagi. Saya nggak mau terlambat menyatakan Injil itu kepada siapapun. Dan hari itu, pada saat saya tidak memikirkan diri saya sendiri, saya melihat amazing sekali Tuhan buat thousands of people pray for me. Ada yang dari Australia, ada yang dari pelosok-pelosok manapun, dari banyak tempat lah. Kemudian ada satu sahabat saya namanya Om Frank, dia worshiper. Kemudian saya ditelepon tanpa basa-basi, saya disamber dengan suara yang dia teriak. Dia berdoa kepada saya untuk kesembuhan saya dan jamahan Tuhan. Dan itu terjadi mulai pelan-pelan sama diri saya. Saya ngerasain sesuatu yang luar biasa menjamah saya. Saya kerasa banget badan saya mulai, wow, kenapa ini? Tapi saya mulai aminin, saya mulai worship spontan, saya mulai perkatakan amin, haleluya, terima kasih Om Frank, thank you very much for your prayer. Itu lagi panas-panasnya. Demam saya ngeri banget. Itu nggak enak banget. Dan tahu nggak kalau demam itu seperti roh jahat datang sama saya. Kemudian bau obat yang saya minum semua keluar nguap dari badan saya, dan baunya kayak formalin seperti orang kalau meninggal dikasih formalin. Jadi saya tuh bayangannya udah mati kapan aja. Wow, saya bilang suatu pengalaman yang sangat luar biasa berjalan sama Tuhan. Hari itu saya minta juga sama Tuhan,
saya mau diberi roh seperti ke-12 murid Yesus yang berani mati untuk mengabarkan Injil. Saya minta sama Tuhan, kalau memang saya masih hidup, saya akan lakukan. Saya minta roh itu ada padaku. Dan suatu saat mulai berangsur-angsur, tetangga saya, pasiennya mulai bisa ngobrol, saya kasih buah lagi, saya kasih apa yang ada pada saya. Terus saya berkati tiap hari, saya share firman Tuhan, saya doain. Sampai akhirnya suatu saat tanggal 2, tanggal 3 saya diperiksa pagi, saya dinyatakan boleh pulang. Itu ronsen, tiap hari saya di ronsen, badan saya jebol kali. Tapi ya amazing, Tuhan menyertaiku. Di saat itu saya keluar, saya kan masuknya didorong gak begitu sadar. Pada saat saya keluar, ternyata tempatnya itu lorong kanan kiri, bangsal-bangsal, tempat isolasi. Saya bisa lihat dari kaca, semua pasien COVID keadaannya parah, dia pakai alat bantu nafas, semua baju dibuka, dikasih alat, I don't know what is that. Kemudian saya mulai doain setiap satu-satu, merinding, saya takut. Kenapa? Wow, ini udah ruang kritis. Pada saat saya diizinkan pulang sore itu, saya setelah mandi, saya lewati bangsal-bangsal itu, kemudian saya berdoa, dan akhirnya saya mencapai pintu pintu terluar untuk briefing dengan dokter di taman. Itu rasanya keluar dari tempat itu seperti keluar dari dalam kubur, dari ruang mayat, karena semua orang udah kritis. Tahu nggak, setiap hari saya dengar orang meninggal. Saya trauma, saya ngeri banget lihatnya, dengernya. Dan ruang saya itu ruang negatif, jadi tekanan udaranya, jadi kalau dibuka pintunya bunyi cus, jadi dipressurize ruang saya supaya oksigennya tetap konsisten. Dan itu saya dengar orang teriak meninggal, ini waduh ngeri deh. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan saya lewati semuanya. Dan saya di briefing, paru-paru saya sudah mulai membaik, fleknya sudah mulai hilang, badan saya sudah mulai kuat. Hari ini engkau boleh pulang, tetapi suruh isolasi lagi 14 hari untuk melihat apakah simptom itu masih ada. Di apartemen 2 harian saya masih merasakan demam. Batuk sampai sekarang masih ada, tetapi demam puji Tuhan sudah hilang sama sekali. Tinggal batuknya sesekali aja. Saya disuruh latihan pernafasan, dan 3 hari lalu saya boleh keluar olahraga pagi di Jalan Sudirman. Di situ saya menjumpai banyak sekali jiwa yang bisa disampaikan Injil kebenaran. Mereka kita tolong, kita kasih berkat, dan kita mulai masukkan firman Tuhan supaya mereka diselamatkan. Well, I think this is the purpose of God. Tuhan taruh saya harus sakit untuk saya bisa mungkin menginjili mereka, untuk melakukan banyak perkara Tuhan di rumah sakit, mendoakan. Dan saya yakin, saya percaya pada saat kita berdoa, orang iman berdoa, ada jamahan untuk mereka. Saya minta yang pertama adalah keselamatan jiwa mereka. Hari itu akhirnya pagi itu saya jalan, saya doain setiap jiwa. Thank you for this purpose. Thank you for experience ini Tuhan. Tuhanku yang telah menyelamatkan aku di Palu, menyelamatkan aku juga dari sakit yang mematikan. Akhirnya saya pulang, berapa hari kemudian hasil tesnya setelah saya muntah itu dinyatakan negatif. Padahal dari Abdul Waluyo sudah jelas dinyatakan positif. Tapi Tuhan amazingly, saya yakin muntah itu karena firman Tuhan yang dahsyat membuat darah saya bersih. Dan akhirnya sampai sekarang saya lagi masa pemulihan. Dan tadi saya diwawancara oleh Solusi lewat CBN. Itu wawancara saya pertama. Yang kedua saya buat sendiri karena banyak permintaan. Kiranya kesaksian ini bisa jadi berkat. Don't think about your own self. Think about others. Keselamatan orang lain. Pada saat kita memperhatikan orang lain, engkau akan diperhatikan sama Tuhan. Pada saat engkau memberkati orang lain, engkau akan diberkati Tuhan. Tanpa harus kamu minta, tanpa harus kita minta. Trust your God, He knows what He's doing on you. Yang menjadi masalah kadang-kadang kita terlalu banyak
minta sama Tuhan tanpa mengerti, sebenarnya dia tahu nggak sih? Gitu loh. Knowing your God is the most important. Faithful God. You have to have a faithful to God. Because your God is a faithful God. Setialah sama Tuhan. Percayakan semuanya sama Tuhan. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertaiku. Mazmur 23 ayat 4. Dan itu menjadi pegangan hidup saya. Pengalaman di Palu pun saya menggunakan ayat itu. Dan sekarang aku pakai lagi ayat itu. Terima kasih udah mendengarkan kesaksian ini, kiranya menjadi berkat. Dan saya pun boleh share pengalaman ini. Sebetulnya sekali lagi, ini bukan testimoni tentang saya. It's about your God. It's about our God. He is a living God. Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, yang setia, yang perkasa, menyertai hidupmu dan saya. Kita harus doain para perawat, kita harus doain para dokter, cleaner yang bekerja di rumah sakit, semuanya. Kita bekerja, kita berdoa juga untuk ojek online. Itu orang kirim vitamin, orang kirim baju untuk saya, orang kirim apa aja lewat mereka loh. Mereka 24 jam, kalau Anda mau kirim apa aja, mereka selalu on. Dan itu kita doain mereka, kita berkati mereka. Kita berdoa untuk tentara yang 24 jam kerja, polisi, pemerintahan. Kita doain mereka adalah hero of this country. Dan mereka adalah orang-orang yang layak menerima keselamatan, layak menerima berkat dari Tuhan juga. Doalah untuk bangsamu ini, agar mereka berbalik dari jalan yang jahat, kemudian menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya Captain Rico Setamavela, trust your God. Pengalamanku, mungkin pengalaman yang viral 2, tapi sebelum-sebelumnya saya punya cerita yang luar biasa bersama Tuhan. Simple aja. Mobil saya dulu pernah diisi bensin sama Tuhan. Tapi nanti saya ceritanya one day ya. Tetapi memang yang viral 2 ini sih. Tapi thank you once again for watching. God bless you. And salam penginjilan. Jangan lupa yang terpenting adalah amanat agung di dalam hidup kita. Lakukan itu setiap kita. Lakukan amanat agung. Selamatkan jiwa-jiwa. Maka engkau akan berjalan dan kau akan melihat tangan Tuhan menyertaimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God love you and I love you, and once again God bless you. Terima kasih buat keluarga yang telah pontang-panting untuk saya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya terkasih yang telah menolong saya, yang berdoa untuk saya. Thank you for everything. I don't know how to repay, tetapi aku percaya blessing dari Tuhan is upon you all. Memberkati semua kalian yang telah berbuat banyak untuk saya. Terima kasih untuk segala-galanya. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.